Salam sukses petani walet Indonesia. Halo sahabat walet, kali ini kita akan membahas cara panen yang tepat, baik rumah walet baru maupun rumah walet yang baru direhab. Untuk tahu bagaimana caranya, simak video ini baik-baik ya. Kali ini kita masuk kepada mindset budidaya walet terkait waktu panen yang tepat untuk RBW baru dan RBW lama. Nah, sekarang pertanyaannya kapan? Dan di waktu kapan kita harus melakukan panen sarang walet di dalam gedung untuk RBW baru yang sudah produktif dan RBW lama yang tentunya sudah produktif. Oke, kita kali ini akan mencoba memberikan penjelasan terkait waktu panen untuk RBW yang masih baru tapi sudah produktif. Oke. Di video selanjutnya, di video sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan terkait masa-masa adaptasi burung walet terhadap suara dan gedung. Itu selama 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun pertama untuk RBW yang baru ya. Ini untuk yang RBW yang baru. 1 tahun pertama adalah masa-masa adaptasi burung walet terhadap audio dengan gedung. Nah, jika kita menemukan sarang yang jadi di posisi 1 tahun, maka petani walet disarankan untuk melakukan peternakan terlebih dahulu untuk menumbuhkan populasi di tahun kedua ya. Nah, ini tahun kedua. Nah, jadi sarang yang ada di posisi 1 tahun pertama, misalkan kita ketemu sarang di dalam itu ada 30 keping ya, 30 keping. Lalu kemudian di tahun kedua ini nggak usah dipanen dulu ya, sahabat markas Fitron dimanapun Anda berada, ini kita ternak dulu yang 30 keping. Oke. Nah, di tahun kedua posisi nanti di 3 bulan pertama di tahun kedua, 3 bulan pertama ya, ini 3 bulan pertama di tahun kedua baru kita bisa lakukan sortiran atau mensortir sarang-sarang walet di tahun pertama yang harus kita cabut atau kita congkel. Nah, demikian seperti itu. Jadi waktu panen untuk RBW yang baru usianya 1 tahun ke 2 tahun, nanti dicongkelnya itu 3 bulan pertama di tahun kedua. Karena kenapa? Ini kita tumbuhkan populasi yang 30 keping ini. Jadi di usia 3 bulan pertama di tahun kedua, bisa jadi sarang yang terjadi di posisi tahun pertama yang 30 keping ini bisa tumbuh menjadi misalkan 60 sarang di tahun kedua ya. 60 keping. Ini di posisi tahun kedua. 3 bulan pertama di tahun kedua, inilah yang akan disortir 60 ini. Sebelumnya di tahun pertama sudah ada 30 keping sarang, maka di 3 bulan pertama kita lakukan sortiran terhadap sarang walet yang sebanyak misalkan 60 keping. Ini tidak langsung dicabut semua ya, kita pilih yang sudah menerbangkan anakan minimal 2 kali posisi tahun pertama. Nah, untuk sarang-sarang yang baru di tahun kedua usianya 3 bulan pertama itu dibiarkan lagi, dibiarkan untuk tumbuhkan populasi agar supaya di setiap tahunnya pertumbuhan populasi di dalam gedung walet kita terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Nah, demikian untuk penjelasan terkait waktu panen RBW yang baru di posisi di tahun kedua. Oke, kali ini saya akan menjelaskan posisi panen RBW yang posisinya sudah lama. Oke, sobat markas Fitron dimanapun Anda berada, banyak petani-petani walet yang melakukan hal yang fatal atau keliru ketika melakukan panen rampas terhadap sarang-sarang walet yang ada di dalam gedungnya yang usia RBW-nya itu masih kondisinya masih belia. Yang belia itu usianya di bawah 5 tahun. 1 tahun pertama sampai dengan 5 tahun ya, ini adalah usia belia.
atau pertumbuhan masa-masa produktivitas burung walet di dalam gedung kita. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun ini petani walet harus bersabar. Mengapa demikian? Karena seperti itulah perilaku karakter sifat daripada burung walet. Nah, bisa kita membuat kita buat estimasi bahwa burung anakan yang baru terbang, waktu birahi yang dia perlukan itu 3 bulan. Ini yang baru terbang. Burung walet anakan sudah terbang, waktu birahinya butuh waktu 3 bulan. Lalu kemudian ketika sudah birahi, butuh waktu lagi sebanyak 2 bulan untuk buat sarang, untuk membuat sarang. 2 bulan. Jadi setelah birahi 2 bulan lagi ke depannya baru dia belajar bikin sarang, ya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anakan burung walet yang sudah belajar membuat sarang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sarang? Itu 3 bulan juga lama. Jadi hati-hati. RBW yang masih usianya posisi yang masih di antara 1 sampai dengan 5 tahun, kami menyarankan jangan melakukan panen rampas terkait adanya sarang-sarang yang tumbuh di dalam gedung. Lakukanlah sortiran atau memilih sarang-sarang walet yang sudah bisa dicongkel atau sudah bisa dipanen. Jangan lakukan panen rampas karena bisa mengurangi pertumbuhan populasi di dalam gedung. Seperti inilah sirkulasi pembuatan sarang yang dilakukan oleh anakan burung walet yang masih baru akan belajar bikin sarang. 3 bulan birahinya, 2 bulan untuk proses membuat sarang. Lama proses pembuatan sarangnya itu selama 3 bulan. Jadi butuh waktu 8 bulan. 8 bulan untuk menerbangkan anakan. Ketika misalkan burung waletnya sudah bertelur sampai menerbangkan anakan, itu waktunya sebanyak 4 bulan. 4 bulan, jadi totalnya 1 tahun, 12 bulan. Nah, makanya RBW yang berusia 1 tahun pertama yang baru on, hati-hati. Nah, butuh waktu 1 tahun untuk adaptasi antara audio burung walet, audio dengan gedungnya. Nah, di tahun kedua lah Anda harus melakukan analisis perhitungan terkait sarang-sarang yang akan dicongkel di dalam gedung walet. Oke, sahabat Bakas Fitron di seluruh pelosok Nusantara, begitulah metode atau trik kapan waktu panen yang tepat dilakukan di dalam gedung walet kita. Oke, demikian pencerahan dari Markas Fitron Indonesia. Sampai ketemu di mindset budidaya walet selanjutnya. Bagaimana? Sudah paham kan? Panen itu juga ada caranya. Harus sabar dan jangan tergesa-gesa untuk memanen agar populasi burung walet semakin meningkat dan jumlah sarang walet semakin banyak. Markas Walet, wujudkan mimpi petani walet Indonesia.